Wah subhanallah, Allah jadikan apa? Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat. Pada hari ini telah aku halalkan bagi anda yang thayyib-thayyib. Dan daging itu thayyib, nasi itu thayyib. Yang thayyib-thayyib anda makan. Tapi ingat, jangan anda salah paham. Yang thayyib, yang baik, yang halal gak akan bisa menimbulkan penyakit. Salah. Bukan berarti dengan dihalalkan yang thayyib-thayyib anda makan sembarangan. Gak peduli apa kuantitasnya, frekuensinya, gak peduli makan di jam berapa, gak peduli ini pantangan apa, bukan bagi tubuh anda. Enggak, perhatikan. Tayyib ketemu tayyib, halal ketemu halal. Kalau satu sifat dikonsumsi terus-menerus, akan menjadikan tubuh anda jika muncul penyakit seperti sifat makanan yang anda sering konsumsi. Tayyib ketemu tayyib kalau berlebihan, bisa menjadikan mubadir dalam tubuh kita. Ya, sebagian masyayikh menyebutkan mubadir itu bukan hanya makanan dibuang. Kita makan terlalu banyak di perut kita juga mubadir. Kenapa? Karena tubuh kita nggak butuh. Tubuh kita hanya butuh apa? Ibnu Qayyim menyebutkan hadis Nabi SAW. Bihasbi bini Adam uqilatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Sudah. Kata Ibnu Qayyim, inilah kebutuhan makan primer umat Islam. Ya, jadi nggak harus 4 sehat 5 ajib. Harus. Nah, kemudian kebutuhan makan sekundernya apa? Hadis setelahnya, kata Ibnu Qayyim. Fa in kana la mahala, kalau memang enggak cukup, pengen nambah lagi, syahwat masih ada, pengen makan, ya sudah silahkan, ada rukhsah. Thuluthun li ta'ami wa thuluthun li nafasi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafas. Nah, ini. Nah, ini rahmatullah perlu diperhatikan. Ada thayyib, makanan thayyib, tapi pantangan bagi dia. Ya jangan anda jerumuskan diri anda dengan banyak konsumsi pantangan. Ini yang harus anda tadabburi. Thayyib dikonsumsi di jam-jam yang nggak direkomendasi untuk makan. Makan thayyib halal, membiasakan diri makan di larut malam. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau anda sudah sakit gara-gara kebiasaan makan larut malam, anda rutinkan, bisa jadi makruh. Kalau anda niatnya bunuh diri, makan banyak di malam hari, biar tambah cepat sakit, ya bisa jadi haram. Nah, ini rahmatullah jami'an. Fa inna Allah Ta'ala dharaba ma yakhruju min ibni Adam mathalan di dunia. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan perumpamaan dunia ini bagi anak Adam seperti kotoran yang keluar dari tubuhnya dari makanan tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mulai detik ini, hari ini di masjid ini bertaubatlah bagi orang yang berbuat dosa. Umur kita terbatas, jangan sia-siakan, cukup yang lalu-lalu. Berapa kali anda dengarkan khutbah Jumat, ceramah, jangan, tidak boleh, haram, kerjakan ini, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai kapan? Apakah anda tunggu malaikat maut mencabut ruh anda baru anda mau sadar? Apakah nanti pada saat sudah masuk kuburan digiring baru kemudian kita taubat? Ini keliru semuanya. Peringatan yang datang, orang yang cerdas begitu sampai ke kupingnya, sampai ke hatinya, lalu dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah sebuah keindahan, taubat dari kesalahan. Kalau dulu kita sudah beramal saleh bersyukur, sekarang kita kerja yang terbaik. Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin teman-teman sekalian? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau antum syahadat sudah, muslim, alhamdulillah, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, sudah dikerjain. Ditambah dengan keimanan, yakin Allah ada, yakin malaikat ada mencatat, yakin diturunkan dalam Al-Quran, yakin ada Rasul yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW ada diterima pahalanya hari kiamat, maka itu namanya mukmin. Ditambah dengan mengimani qada dan qadar. Kalau ada orang sholat, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Hari kiamat saya terima nggak? Ini masih muslim, belum mukmin, masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, gitu kan? Ini level-levelnya. Nah kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan, ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu, gitu kan? Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali. Begitu keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit.
Begitu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit, semua malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita semua insya Allah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmat mengatakan ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ke-7, lalu kemudian terdengar suara dari langit ke-7. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. Baru 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa, ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukkan dia lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Lalu dia kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajari agama ini lalu ditanya kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat kata ulama tafsir adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah dia akan menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka. Azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar, dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau nggak jadi masuk sini. Ditutup. Supaya dia tahu nih, kalau dia salah akan masuk situ. Ditutup. Dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana yang luas, luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu, karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, saking sempurnanya kata jenazah ini. Ruh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, diam dulu. Maka dia berkata, gitu kan? Dia berkata, saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Insya Allah setelah riwayat ini kita sholat. Saya amal soleh akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW terdengar suara, ya, Allahu alam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat, maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati, jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya 3 malaikat. 2 malaikat azab di kiri kanannya, 1 malaikat maut dibunuh-bunuh kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama nggak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan, ya, orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit, Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan 3 langkah, ya, orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia mengatakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Walaupun muslim, rekam baik-baik ini, ya, lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak masih tidak tobat sebelum meninggal, sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa, nggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau, ditutup. Dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak, kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah, jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu akan di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya nggak enak. Lalu saking buruknya kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini? Pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada 2 riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal, ya,
mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu alam bagaimana ini. Yang membawa sebuah besi, yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut. Maka menghantamkan ke tubuh orang ini, hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan Allah Azza wa Jal membuat dinding kuburannya merengut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi, kata ulama hadis digabungkan keduanya, dipukul sambil diremukkan, dikembalikan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon dijelaskan manhaj dan akidah perbedaannya apa? Baik, manhaj lebih umum dari akidah. Kalau orang manhajnya lurus, maka akidahnya pasti lurus. Tapi ada orang yang akidah dalam beberapa masalah akidah bagus, tapi belum tentu manhajnya. Seperti misalnya, ada orang atau ustadz menetapkan dia tauhid yang 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menetapkan tentang beberapa poin-poin akidah misalnya. Belum tentu manhajnya dia benar. Maka jangan tertipu dengan ustadz yang membahas juga tauhidnya juga sama kok. Tauhidnya 3 juga katanya. Membahas akidah juga sama, kitabnya Kitabut Tauhid misalnya. Tapi ternyata dia rusak di dalam manhaj. Oleh karena itu ada kerusakan nanti biasanya dalam akidah. Ternyata dia rusak dalam pemahaman terhadap sikap pemerintah. Misalnya, dia mengkafirkan penguasa, padahal ngajinya sama-sama tauhid. Kitabut Tauhid sama. Oleh karena itu manhaj dengan akidah bedanya umum dan khusus. Manhaj itu luas, maknanya manhaj itu artinya at-tariq al-wadih, jalan yang terang, yang jelas. Dan jalan yang dimaksud yakni jalan di dalam memahami agama, jalan di dalam memahami Islam. Manhaj arti metode dalam dia beragama, termasuk dalam mengambil ilmu, mendakwahkan Islam, itu manhaj. Adapun akidah yakni poin-poin yang merupakan disepakati oleh para ulama baik dalam urusan-urusan keyakinan atau urusan-urusan amalan, itu akidah. Ya. Oleh karena itu, kalau akidah ada banyak poin, dan pembahasan akidah 2 saja pembahasan secara umum. 1 pembahasan tentang rukun iman yang 6, yang kedua pembahasan tentang poin-poin dasar-dasar agama yang disepakati namun diselisih oleh ahli bid'ah. Itu akidah. Makanya dimasukkan tentang sikap kepada para sahabat dalam akidah, sikap terhadap penguasa dalam akidah. Karena ini diselisih oleh ahli bid'ah masalah ini. Maka mungkin di rukun iman yang 6 bagus orang ini. Tapi di prinsip-prinsip agama yang sudah disepakati oleh para ulama ahli sunnah dia menyimpang. Seperti sikap kepada penguasa, dia menghalalkan memberontak penguasa misalnya. Ini orang ya manhajnya sudah tidak benar. Karena akidahnya yang rusak, menyimpang. Jadi intinya kalau orang manhajnya benar, insya Allah akidahnya pasti lurus. Cara beragama, cara beribadah, cara berakidah, dia pasti lurus. Itu perbedaannya dari sisi keumuman dan kekhususan. Kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Bahwa usia umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 70 tahun, umumnya umat Rasul itu sudah meninggal dulu. Tetapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia dia di kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Anda bisa bayangkan, orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kiamat tidak dibangkit-bangkit. Menunjukkan bahwa kehidupan kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Dari sila maka wajar seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kuburan.
Di antara kesyirikan yang merajalela di bulan ini dan tidak pernah berhenti setiap tahun itu, terutama di daerah Jawa itu. Yang pertama, sebagian kaum muslimin meyakini bahwa bulan Muharram ini adalah bulan sial. Kalau orang Jawa bilang apa? Bulan suro. Istilah mereka bulan suro. Mereka yakini bahwa bulan ini adalah bulan sial, bulan naas, bulan celaka. Sehingga mereka di bulan-bulan seperti ini itu tidak berani melakukan aktivitas. Tidak berani mereka melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Kalau mereka ini lakukan, mereka akan tunda biasanya sampai bulan berikutnya. Mereka biarkan dulu selesai Muharram. Setelah lepas Muharram baru mereka lakukan aktivitas itu. Kenapa? Karena mereka meyakini bulan ini bulan sial. Dan ini adalah syirik. Itu banyak. Ya, keyakinan-keyakinan seperti ini banyak di daerah Jawa itu. Jangan melakukan pernikahan. Jangan begini. Banyaklah. Banyak. Pokoknya aktivitas tertentu. Mereka anggap kalau kita lakukan di bulan seperti ini, itu akan terjadi masalah. Akan terjadi kesialan. Dan ini adalah tatayur namanya. Ini disebut dengan tatayur. Ya, tatayur itu ya seperti ya menganggap ada bulan-bulan tertentu yang sial. Ada hari-hari tertentu yang sial. Ada waktu-waktu tertentu yang sial. Itu tatayur. Dan ini adalah kesyirikan. Apakah ada ibadah khusus di bulan Muharram? Tentu ada, puasa 2 hari. Tasu'a dan Ashura. 9 dan 10 Muharram. Disunnahkan puasa. Nabi SAW pernah kedatangan sahabat di hari Ashura 10 Muharram, lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, hari ini Yahudi puasa. Maka kata Nabi SAW, coba tanyain kenapa mereka puasa. Lalu sahabat ini pulang membawa informasi mengatakan, ya Rasulullah, mereka berkata, kalau hari ini hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau menyuruh puasa. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan waktu ditanya tentang fadilah puasa Ashura 10 Muharram, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Itu kan, jadi dibersihkan dosa setahun yang lalu. Maka ini berarti fadilah. Kemudian puasa 9-nya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, bahwasanya beliau mengatakan kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan dengan puasa 9-nya agar tidak sama dengan Yahudi. Na'am Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Ana ingat ana mulai belajar langsung kepada beliau itu ketika kuliah di Libya. Beliau punya kajian khusus hari Selasa di Masjid Al-Furqan di Dewan Dakwah. Habis zuhur biasanya. Ana juga ngaji sama beliau di Bogor. Tapi nggak serius. Kenapa? Karena perjalanan dari Jakarta ke Bogor ya. Dari angkot ke kereta, ke angkot lagi. Sampai tempat kajian itu sudah tele. Udah ngantuk, ya Allah, seperti itu. Tapi yang jelas ana mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Dan tadi Ustadz Ami juga menyampaikan, kita ketika dekat sama Ustadz itu bukan hanya dari materi yang disampaikan, tapi dari adab dan akhlak beliau. Nah, ini tuh beberapa kali ke rumahnya Ustadz Yazid. Rumah beliau sangat sederhana sekali. Bahkan anak duduk di bawah dengan karpet yang udah usang. Bukan yang warna-warni. Ruang tamu beliau penuh dengan kitab dan buku. Anak tanya gimana cerita Ustadz, perjalanan Ustadz berdakwah Ustadz. Ya beliau sampaikan, di antara beliau sampaikan, anak ini kontraktor. Bertahun-tahun kontrak rumah. Dari satu rumah ke rumah selanjutnya. Nanti gak diperpanjang 2 tahun. Ada yang pernah lama sampai 4 tahun kata dia. Kata beliau yang paling capek itu mindah kitab. Kata dia. Ini menunjukkan bahwasanya beliau terus belajar. Gak pernah berhenti belajar. Dan beliau itu lembut orangnya. Suka bergurau
Ketika anak datang ke rumahnya, dia ngomong sama anaknya, nih, Ustadz artis. Ente itu jangan foto-foto terus, kata Ustadz Yazid, ngomong sama anak. Itu Ustadz, bukan artis. Kata dia, siap Ustadz. Makanya jangan foto-foto terus sama anak. Rahimahullahu ta'ala. Sama Ustadz Fathi juga. Sampai terakhir ya, anak kalau mau cerita beliau panjang ya. Karena waktu kita sini nanti insya Allah kalau ada waktu. Karena udah malam, tapi enak cerita kalau sebelum tidur sebenarnya. Sampai terakhir anak ke sana, anak ngomong sama Ustadz Yazid. Ustadz, anak bawa istri anak Ustadz ke rumah Ustadz. Kenapa? Supaya istrinya belajar sama istri Ustadz. Bagaimana sabarnya menghadapi perjuangan seorang Ustadz. Bagaimana suaminya dihina, suaminya dimaki, bagaimana suaminya diusirkan hati istri gitu. Kata Ustadz, siap, dibawa, sudah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah, anak sempat bawa istri anak untuk bertemu sama Ustadz Yazid sama keluarganya. Yang mak-mak kumpul sama mak-mak sendiri. Yang jelas perjuangan itu membutuhkan pengorbanan dan fitnah. Umat Islam ini adalah harta. Semua umat itu punya fitnah dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi SAW. Sejak anak pulang dari rumahnya Ustadz Yazid, anak itu sering dikasih sama jamaah itu tas-tas branded ya. Kasih barang-barang branded. Anak ngomong sama mereka, jangan. Anak jangan dikasih lagi. Anak sampaikan kepada mereka, anak mau jadi diri anak sendiri. Jangan sampai anak ini dibentuk sama orang-orang kayanya. Janganlah. Anak pernah beli motor. Motor lumayan mahal lah buat anak ya. Harga 60 juta waktu itu beli motor. Setelah anak pakai berapa lama, anak tanya sama diri anak, buat apa anak beli motornya? Kata. Akhirnya anak jual lagi sudah, anak pakai motor biasa. Artinya dari rumahnya Ustadz Yazid, anak itu jadi lebih zuhud. Setelah melihat beliau seperti itu, dengan gaya hidupnya yang biasa-biasa aja ya. Subhanallah, ada satu kisah indah ya. Subhanallah, ada kabar yang beredar yang mengembirakan. Katanya ente nikah lagi. Ini ya Ustadz Yazid sama. Apakah berita itu benar? Anak gak jawab, cuma anak gak tahu nomor siapa. Beliau besoknya WA lagi. Bagaimana Ustaz Syafiq bisa dijawab pertanyaan anak? Yang tanya orang tua, dijawab dong. Subhanallah jemaah. Anak kan nggak tahu nomor siapa ini ya. Akhirnya Anda jawab, doakan maka Allah berkahi. Anak ngomong gitu. Terus beliau doakan anak. Cuma Anda nggak tahu, belum tahu. Beliau doakan barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Ini doa beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pernikahan antum dan melimpahkan keberkahan kepada antum dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, kerukunan dan kelanggengan dengan kedua istri antum sampai negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pernikahan antum dan dilimpahkan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Diberikan kelanggengan dalam kecintaan dan kebahagiaan dengan kedua istri antum dan diturunkan barokah dan rahmat dalam rumah tangga antum. Allahumma amin. Lalu beliau tulis di bawah, dari Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Anak kan terlalu banyak yang WA aja, anak nggak baca. Terus beliau WA lagi, Syafiq, ente kok nggak di WA? Ente kok di WA nggak jawab-jawab apa? Kata beliau, Masya Allah Zat, ke anak baru ngeh kalau ini ternyata beliau yang WA. Maka anak minta maaf sama beliau. Rahimahullah Ta'ala. Anak itu punya banyak dosa sama Ustaz Yazid. Jadi kalau cerita tentang Ustaz Yazid ya, dari sisi keilmuan, beliau termasuk yang memotivasi anak untuk belajar dan terus belajar. Kemudian dari sisi adab dan akhlak beliau, subhanallah, beliau orang yang sangat terbuka dengan kritik. Beliau ketika mengkritik, salah satu yang dikritik itu kajian di hotel ini. Dan Anda berangkat jumpain beliau. Pada waktu awal-awal datang dari Madinah, ada teman-teman ngajakan kajian di hotel. Anak langsung diserang. Gak boleh itu ya Allah, kata. Akhirnya Anda datang jumpain Ustaz Yazid. Jumpain Ustaz Abdul Hakim. Diskusi sama beliau. Masya Allah, beliau sangat terbuka. Sangat terbuka sekali.
Artinya ada hal-hal yang memang merupakan hanya pendapat pribadi. Ada hal-hal yang memang berlandaskan dalil. Beliau sampaikan. Dan sekali lagi, ya ana mungkin nggak akan menemukan ganti seperti sosok Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Itu mungkin sedikit tentang beliau ya. Yang jelas kalau anak di rumah beliau senang sekali. Anak-anak kalau anak bawa ke rumah Ustaz Yazid, senang mereka. Dia katakan kapan lagi ke rumah Ustaz Yazid. Karena mereka banyak dapat nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan semoga keluarganya dikasih kesabaran. Dan semoga umat Islam nggak berhenti mendoakan beliau. Dan ilmu beliau jangan sampai berhenti di dada antum. Sampaikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Hanya saja untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama sulit. Tidak semudah itu. Saya pernah bilang kalau masih ingat, kalau Bapak Ibu pernah tersentuh sehingga menjadi lebih soleh dan soleha, Masya Allah mungkin seperti sekarang, mungkin karena pernah dengar ceramah masalah surga, masalah neraka misalnya. Kemudian kita tetap istiqomah sampai setahun misalnya. Tahun depan, dia buka pintu dosa. Apa-apalah nonton dulu sedikit, nggak apa-apalah ini dan itu misalnya. Dia buka pintu maksiat. Maka imannya mulai turun. Dan syaitan itu jahat. Dia nggak membiarkan kita buat dosa satu itu saja. Tapi dia akan buka pintu-pintu dosa yang lain, gitu kan? Seperti itulah. Maka akan terbukalah pintu-pintu dosa ini dan akhirnya untuk kembali kepada keimanan yang pertama, dia butuh pendongkrak lebih kuat dari yang awal. Dan biar kita kembali dengar ceramah tentang surga neraka itu tidak bisa lagi menyentuh. Harus sesuatu yang lebih besar daripada itu baru bisa kembali kepada ketaatan yang pertama. Oleh karena itu harus dijaga. Harus dijaga. Sebagian ulama mengatakan ketakwaan kepada Allah dan keimanan itu seperti susu yang bersih. Jangan pernah dinodai. Biarkan dia dengan putihnya, bersihnya. Kalau kapan ditaruh setetes racun akan merusaknya. Tinta berwarna akan merusaknya. Merusak warnanya minimal, gitu kan? Seperti itulah. Kalau ada orang bertakwa kepada Allah SWT lalu dia buka pintu dosa, dia sendiri merasa dirinya sebenarnya seperti orang yang risih dalam melakukan dosa itu di awalnya. Tapi kalau terus melakukannya maka akan hilang perasaan keimanan tersebut dan akhirnya berganti dengan menganggap remeh terhadap maksiat tadi. Final tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah puasa Asyura maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura ya di Mekah dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua waktu Nabi SAW berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi SAW al-Madinata, fawajada al-Yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, ma hadzal yaum? Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, hadza yaumun salih. Ini adalah hari baik. Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi SAW, nahnu aula bi Musa minkum. Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kalian melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan dia juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, la in ishtu ila qabil, la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya, dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Inilah tentang puasa Asyura. Ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10 saja. Sebenarnya ulama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9 10, maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus itu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita, saya pribadi untuk kesempatan ini memaksimalkan juga menyebutkan belasungkawa dengan meninggalnya kakanda terhormat, ya, Ustadz yang mulia, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berapa banyak orang yang menganggap kematian beliau biasa saja. Padahal sebenarnya kematian seorang alim, terlepas daripada ada orang yang menganggap beliau bukan seorang alim, maka di mata kami beliau seorang alim yang luar biasa, memiliki karya tulis yang sangat banyak, tegak di atas sunnah, tegar bertahan walaupun diserang sana sini. Dan memang betul-betul terlihat orang yang ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, karena terlihat daripada efek dakwah. Ya, kalau orang ikhlas, maka efek dakwanya besar. Berapa banyak murid-murid beliau tersebar, berapa banyak dakwah sunnahnya dikenal di tengah masyarakat kita karena tegarnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ruh beliau dan diterima seluruh amal-amal solehnya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, serta juga sahabat beliau yang mulia kakanda Ustadz Abdul Hakim Abdad hafidhahullah, semoga Allah panjangkan umur beliau di atas ketaatan dan Allah berikan kesabaran karena sahabat dekatnya telah wafat terlebih dahulu. Begitu juga dengan kerabat dan siapapun yang merasa tentunya dekat dengan beliau. Ini anak muda ada yang main kayak gini, main game kayak gini, main slot, ini dia nggak paham kalau itu judi. Dia tanam deposit lagi, oh untung nih. Dia senyum-senyum saja kalau saya cerita ini nih. Ada nih anak-anak muda yang hadir nih paham ini kayak gini. Paham cerita ini. Dan senang banget kalau menang. Dek, tunggu aja, tunggu waktu. Tunggu orang tuamu nangis-nangis dulu, tunggu rumahmu nanti jadi gadean dulu. Ada orang tua sampai gadekan rumah gara-gara anaknya main judi online. Tunggu aja, tunggu ketika itu ada, baru nanti kamu nyesel tuh. Entek semuanya. Allah ingatkan ini benar. Buat saling bermusuhan, buat saling benci, orang tua jadi marah, orang tua jadi bingung, orang tua jadi pusing. Cuma hasrat saja ingin menang. Hasrat ingin dapat duit. Padahal jalan yang salah, itu jalan haram itu. Kamu bangga dapat duit, kemudian bisa tumbas motor, bisa tumbas mobil, bisa tumbas truk. Itu motor haram, itu mobil haram, itu truk haram, itu bis haram. Itu tidak Allah ridhai. Cobalah pandang seperti Allah inginkan. Dunia dan seluruh kenikmatannya, kerdil sholat sunatku lebih afdol daripada dunia dan seluruh kenikmatannya.
Solat wajibku lebih mulia daripada dunia dan seluruh kenikmatannya. Solat asarku lebih hebat daripada dunia dan seluruh kenikmatannya. Dunia dan seluruhnya ya, bukan sebahagian ya. Semua dunia dan kumpulkan, lebih baik solat asar daripada dunia dan seisinya. Permasalahan kita adalah tabungan orang lebih hebat dari solat asar kita. Mobil orang lebih hebat dari solat subuh kita. Perusahaan orang dengan 1000 karyawannya lebih hebat dari solat tahajud kita. Padahal lebih baik solat tahajud kita daripada perusahaannya dengan 1000 karyawan. Solat asar kita lebih baik daripada mobil mewahnya yang harganya hanya 16 miliar. Solat subuh kita lebih hebat daripada rumah megahnya yang hanya ukuran 60 kali 80, 3 lantai. Ini sudut pandang yang benar. Antum tidak percaya? Antum tahu hafal dalilnya? Raq'atul fajri khairum minad dunya, khairum minad dunya wa ma fiha. Hafal antum, prakteknya salah. 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kumpulkan dunia dan seisinya, tampilkan kepada aku lebih memilih 2 rakaat salat sunat fajar karena ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Jadilah engkau seorang muslim dan muslimah yang melihat satu sujud lebih mulia daripada mobil termewah di permukaan bumi. Kalau engkau belum bisa melihat itu, maaf, kesempatan iblis untuk membuatmu hanyut dalam aneka ragam kesalahan akan terwujud. Karena cinta dunia itulah asal-usul aneka ragam maksiat. Dan kehilangan cinta berlebihan terhadap dunia itulah penyebab orang jadi orang soleh. Hidup dengan penuh kenikmatan, ketaatan, dan hidup di surga Allah Ta'ala. Dan kehidupan dunia ini hanyalah tipuan belaka. Hanyalah kesenangan yang menipu. Ini kehidupan dunia, ikhwani fillah. Tidak akan kekal untukmu. Oleh kerana itu janganlah engkau melubah akad yang engkau sudah berikan kepada Allah Azza wa Jal. Engkau melakukan akad antaramu dan Allah, yaitu engkau bertaubat. Engkau bertaubat dari segala maksiat dan dosa. Engkau menuju Allah Azza wa Jal, harus hatimu akan bersih, selamat dari banyak dosa dan maksiat. Hidup tidak mati wal'iyadu billah, supaya engkau bisa menambil manfaat dari Al-Quran, menambil pelajaran dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, supaya engkau bisa melakukan perjalanan menuju Allah dengan selamat. Tidak akan ada hal yang menghentikanmu, tidak ada hal yang membuat ada celaka bagimu di hadapan Allah Azza wa Jal. Janganlah engkau menambil bekal dari dunia, nanti engkau akan takut di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, wa wudi'al kitab, dan pada hari qiyamah diletakkan buku catatan amalan mereka, fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa, mereka merasa ketakutan terhadap apa yang mereka sudah melihat dari amalan catatan mereka di dalam buku mereka. Apa yang kita sudah melakukan di sini, kami akan melihatnya pada hari kiamat di hadapan Allah. Tidak ada waktu untuk kita kembali ke dunia. Tidak ada waktu untuk kita bertaubat. Tidak ada maafkan pada hari itu. Fataral mujrimina musfiqina mimma fihim. Engkau akan melihat orang yang berdosa, mereka merasa ketakutan terhadap apa yang mereka melihat di dalamnya, buku catatan mereka. Wa yaquluna ya wailatana, lalu mereka berkata, celaka kami, celaka kami. Apa kitab ini tidak meninggalkan sesuatu besar maupun kecil kecuali mencatatnya. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka menjadikan, mereka melihat apa-apa yang mereka kerjakan di dunia sudah hadir di hadapan Allah Azza wa Jal. Sudah hadir di hadapan Allah. Apa yang engkau sudah mendapatkan di dunia tidak berguna bagimu. Apa yang engkau berfikir sekarang untuk masalah duniawi tidak akan berguna untukmu. Apa yang engkau ingin membuat mereka rida terhadapmu tidak berguna bagimu kecuali keridaan Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Ikhwani, janganlah engkau sibuk dengan dunia. Janganlah engkau tertibu dan lalai terhadap akhirat. Padahal antaramu dan akhirat hanya satu langkah saja. Malaikatul maut mencabut ruhmu sudah.
engkau membuat dua kakimu di dalam akhirat. Kampung dunia ini hanya sebentar, ikhwani. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga hati kita dan jiwa kita. Semoga Allah Azza wa Jal membersihkan jiwa dan hati kita, memurnikan amalan-amalan kita, menjadikan kita orang yang tulus kepadanya, percaya kepadanya, bertawakal kepadanya dengan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Nabi SAW. Saya ulang lagi. Hal terbesar yang membedakan antara salaf dengan yang lain dari golongan pelaku bid'ah adalah salaf menghormati dan menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW. Dijunjung tinggi. Sunnah itu harus dijunjung tinggi sama dengan Quran. Jadi sunnah bagi mereka adalah penjelas, penafsir dan pengurai Al-Quran, baik dalam bidang akidah maupun syariah. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mengambil lahiriah hadis, tidak menakwilkannya serta tidak menolaknya dengan argumentasi yang lemah. Sebagaimana Ahlul Kalam yang mengatakan bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis ahad yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar ilmu dan keyakinan. Ucapan ahli kalam ini sesat dan menyesatkan. Melaknat pelaku sebuah perbuatan maksiat boleh, tapi secara umum, secara global. Adapun melaknat secara ta'yin, memvonis ke personal tertentu dengan menyebut nama, maka tidak boleh. Adapun orang kafir yang mati di atas kekafiran, maka boleh melaknatnya untuk menjelaskan kepada manusia dan ada maslahat syariah di dalam hal itu. Semoga Allah melaknat si fulan. Si fulan dengan menyebut namanya dia sudah mati, untuk memberitahukan kepada orang-orang karakter atau kekafiran dia, kesalahan dia itu berbahaya untuk dia di akhirat. Diharamkan dengan keharaman yang sangat kuat dan ada maslahat syariah di sini. Tapi kalau tidak ada maslahat, bahkan ada madarat, seperti ada orang kafir, tokoh pengikutnya banyak mati dalam keadaan kafir, lalu kita melaknat. Apa efeknya? Pengikutnya, pengagumnya menjadi memberikan madarat kepada kita, menyerang secara fisik, secara psikis dan yang sejenisnya, merusak dakwah dan seterusnya, maka tidak boleh. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddam. Jangan kalian cela orang-orang yang sudah mati, karena mereka sudah memperoleh balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka sudah dibalas di alam kuburnya. Dia memperoleh azab kubur yang sesuai dengan jenis dan kadar dari perbuatannya. Tak perlu kita untuk melaknatnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ ذَوْقَهُ وَتَشَوُّقَهُ إِلَى سَمَاءِ الْأَبْيَاتِ دُونَ سَمَاءِ الْآيَاتِ وَسَمَاءِ الْأَلْحَانِ دُونَ سَمَاءِ الْقُرْآنِ فَهَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى فَرَاغِ قَلْبِهِ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَكَلَامِهِ. Jika engkau melihat seseorang lebih suka mendengarkan bait-bait syair dibandingkan ayat-ayat Al-Quran, lebih suka mendengarkan alunan-alunan nyanyian dibandingkan alunan tilawat Quran, maka ini bukti paling nyata bahwa kosongnya hati dari cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran. Silahkan cek diri kita masing-masing. Bagaimana kalau kita ingat kepada kematian, takut mati? Takut mati nggak boleh, tapi ingat kepada kematian boleh, supaya kita betul-betul menjauhkan segala macam perbuatan dosa. Orang yang paling pintar, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang selalu ingat kepada kematian. Saya ulangi lagi, dengarkan. Kata Nabi, orang yang paling pintar adalah orang yang selalu ingat kepada kematian dan mempersiapkan diri dengan bekal sesudah kematian itu. Ulaikal aqiyas, kata Nabi. Mereka adalah orang-orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang selalu ingat kepada kematian.
Kita nggak boleh takut kepada kematian, tapi kita harus ingat kepada kematian. Supaya apa? Kita terus minta ampun kepada Allah. Supaya terus kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Supaya kita berjalan di atas sunnah. Supaya kita zuhud kepada dunia. Supaya kita nggak tamak kepada dunia ini. Dunia ini teman-teman disuruh oleh Allah SWT kita lalui, tapi sebatas ditunggangi untuk menuju ke akhirat. Berapa banyak orang-orang sebelum kita yang lebih tampan dari kita, lebih kekar tubuhnya, lebih putih kulitnya, lebih kaya hartanya, lebih banyak keturunannya, lebih mewah rumahnya, dan segala macam hal, tapi sekarang mereka sudah berbaur dengan tanah. Dan saya dan Anda semua sedang menuju ke sana. Kita ini teman-teman sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing. Tinggal siapa yang jatuh duluan. Jangan lalai dengan kelebihan fisik dan paras wajah. Jangan lalai dengan banyak waktu yang kita buang-buang. Jangan lalai dengan menipu orang, menganggap kita bisa menipu mereka, sementara Allah tidak mengawasi. Allah maha mengawasi, Allah maha adil, dan Allah kalau menghukumi seseorang maka siksaannya sangat pedih. Banyak orang bodoh berlindung di kalimat Allah maha pengampun, tapi dia lupa Allah itu maha keras siksaannya. Sehebat apapun Anda mengatur tipu daya, pasti akan kembali. Nabi SAW 3 langkah ya, mereka keluar dari atau meninggalkan kuburan tersebut si pengantar ini. Maka 3 langkah ini sendal masih bisa didengar oleh si mayit tadi. Sampai setelah itu, setelah langkah ketiga tidak kedengaran lagi. Lalu datang kepadanya malaikat Munkar Nakir. Khusus mendudukkan dia dan menanyakan dia, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu atau apa kitabmu. Maka kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman perkataan di dunia. Kalau ditanya kenapa kau beriman, kenapa kau sholat, dia bisa punya jawaban asal dia belajar agama. Dan di akhirat maksudnya perkataan di alam barzah dari Munkar Nakir. Dia akan mudah jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Quran, agamaku Islam. Itu mudah dijawab sama dia. Lalu kata Nabi SAW, dibukakan bagi orang beriman ini pintu neraka. Api yang berkobar-kobar, ya, sesuatu yang menakutkan. Dia takut melihat siksaan tersebut. Lalu kata malaikat, lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau selamat dari sini sekarang. Lalu ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Sampailah ke dia bau wanginya, dia lihat taman-taman, istana, pelayang-dayang, segala macam. Dia kagum, maka malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang. Dan kamu akan kekal selamanya di sini. Maka orang mati ini, kata Nabi SAW, berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, yang bersih, yang wangi. Saking sempurnanya orang itu sampai si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini, sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Benarkah jasad orang yang masih utuh yang telah dikubur berapa tahun lalu menandakan orang tersebut adalah orang soleh saat masih hidup? Ya, tidak mutlak. Tidak apa? Mutlak. Fir'aun itu masih utuh jasadnya, betul tidak? Allah mengatakan demikian. Wa nunajjika bi badanika litakuna ayat. Kami selamatkan jasadnya apa? Fir'aun akan menjadi ibrah bagi yang lainnya. Maka sekali lagi lihat dalam kehidupannya dahulu, akidahnya bagaimana, manhajnya, ibadahnya, dan seterusnya. Sekarang kalau kita mau pinjam masjid, ditanya dulu, ada perjanjiannya, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal bid'ah. Loh, yang disebutkan di Quran pertama kali tentang apa? Syirik. Nggak boleh berbuat syirik. Ini nggak boleh bicara soal syirik. Lantas bicara soal apa dong kita di masjid? Nggak boleh bid'ah. Bicara soal bid'ah. Lu yang pertama kali menjelaskan tentang bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Gimana nggak boleh disampaikan? Harus jelaskan kepada umat. Kalau nggak, umat ini sesat semuanya. Dan berat tanggung jawabnya para dai, para ulama, para kiai akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Kenapa dibiarkan umat dalam kesesatan? Mereka nggak sayang kepada umat, tidak sayang. Kalau dia sayang, dia wajib menjelaskan tentang tauhid kepada umat, dan dia wajib menjelaskan tentang sunnah kepada umat, jelaskan tentang bahaya syirik, jelaskan tentang bahaya bid'ah, baru dia sayang kepada umat. Puasa Asyura ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling tinggi adalah berpuasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. 3 hari. Yang kedua, berpuasa 9 dan 10 saja. Ini tingkatan yang lebih rendah dibandingkan yang pertama. Dan tingkatan yang ketiga, berpuasa 10 Muharram saja. Ini tingkatan yang paling rendah. Baik, ini 3 tingkatan puasa Asyura. Kenapa 9, 10, dan 11? Kalau 9 dan 10, dalil-dalilnya sudah jelas dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Berpuasa di hari Asyura, yaitu 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menceritakan, "Hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bisiyamihi." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan juga memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan puasa padanya. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimhul yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi." Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9 juga. Jadi maksudnya bukan hanya tanggal 10, tanggal 9 juga. Falam ya'til am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, belum sampai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tapi kenapa ada tambahan puasa di tanggal 11 juga? Karena 3 alasan. Yang pertama, adanya dalil umum anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam, yaitu salat sunnah di malam hari, tahajud dan witir. Sehingga kalau kita berpuasa tanggal 11, maka ini termasuk bulan Muharram, termasuk memperbanyak puasa. Memang ada dalil khusus tentang keutamaan puasa tanggal 11 Muharram, tapi hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Di antaranya hadis yang berbunyi, "Sumu yauma Asyura wa khalifu fihil yahud." Berpuasalah pada hari Asyura dan selisihilah padanya orang-orang Yahudi. Bagaimana caranya? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah sebelumnya 1 hari atau setelahnya 1 hari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, Syekh Al-Albani dan para pentahqiq Musnad Ahmad melemahkan sanad hadis ini. Walaupun Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, beliau menghasankannya. Namun pendapat yang lebih kuat, hadis ini dhaif. Tetapi tidak masalah kita berpuasa tanggal 11. Kenapa? Karena ada dalil umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Al-Muharram. Ini alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, karena ada anjuran berpuasa setiap bulan 3 hari. Ini juga bisa dijadikan dalil. Karena memang lebih afdal di tanggal 13, 14, 15, namun itu bukan keharusan. Boleh berpuasa 3 hari setiap bulan, kapanpun kita mau. Yang penting 3 hari. Walaupun lebih afdal di tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan al-ayyamul bid. Kemudian alasan yang ketiga, para ulama juga mengatakan untuk kehati-hatian. Karena bisa jadi masuknya tanggal 1 Muharram itu ada kesamaran. Ya, biasa kan terjadi perbedaan pendapat antara negeri-negeri yang menetapkan awal masuk bulan Hijriah. Maka untuk kehati-hatian kita berpuasa juga tanggal 11 karena bisa jadi itu adalah tanggal 10 Muharram. Maka ini tingkatan yang paling tinggi. Kalau kita berpuasa 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Tingkatan yang kedua, 9 dan 10 saja, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Dan tingkatan yang ketiga adalah 10 saja.
andai kita lakukan puasa 10 Muharram saja, tanpa 9 dan 11, maka kita dapat keutamaan puasa 10 Muharram, yaitu terhapus dosa setahun sebelumnya. Dan hukumnya tidak makruh, andai kita hanya berpuasa 10 Muharram saja. Cuma memang lebih afdal 9, 10. Lebih afdal lagi 9, 10, 11. Namun tidak makruh andai kita berpuasa 10 Muharram saja. Betul, tidak menyelisih Yahudi, tapi menyelisih Yahudi dalam hal ini tidak sampai wajib. Kenapa? Karena puasa 10 Muharram disyariatkan juga dalam agama kita. Walaupun orang-orang Yahudi melakukannya, namun disyariatkan juga dalam agama kita, sehingga tidak termasuk penyerupaan terhadap Yahudi yang diharamkan. Sama dengan orang mengatakan ini dijadikan syubhat oleh orang-orang liberal, kenapa harus pakai cadar? Bukankah orang Yahudi juga bercadar, kata mereka? Maka kita katakan, itu bukan tasyabbuh. Wanita-wanita bercadar bukan tasyabbuh kepada Yahudi. Kenapa? Disyariatkan dalam agama kita. Bahkan sepakat seluruh ulama disyariatkannya wanita bercadar. Hanya ulama beda pendapat, wajib atau sunnah. Begitu pula laki-laki berjenggot. Orang-orang Yahudi juga berjenggot. Orang Nasrani juga mungkin berjenggot. Maka ketika kita berjenggot, bukan termasuk penyerupaan kepada mereka. Kenapa? Karena disyariatkan dalam agama kita. Jadi penyerupaan yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar kepada orang-orang kafir itu adalah, pertama, itu merupakan ciri khas mereka. Yang kedua, tidak disyariatkan dalam agama kita. Kalau disyariatkan dalam agama kita, maka itu bukan penyerupaan yang diharamkan. Pembagian hati ada 3 jenis. Yang pertama, qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih, qalbun salim. Itu yang kita perjuangkan sampai mati. Untuk membersihkan hati, untuk mensucikan hati. Qalbun salim. Ini hatinya orang-orang beriman, soleh dan soleha, orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka bisa bertakwa karena hatinya. Modal terbesar itu hati. Hati yang bersih. Hati yang bersih menyebabkan orang itu sabar. Hati yang bersih menyebabkan dia mampu bertawakal. Hati yang bersih menyebabkan dia memiliki keyakinan yang kuat. Hati yang bersih menyebabkan dia mampu bersyukur. Hati yang bersih menyebabkan dia mampu zuhud, wara', timbul rasa takut kepada Allah. Hati yang bersih menyebabkan dia cinta kepada Allah, siap berjuang, berkorban, dan lain-lain. Luar biasa itu dampak akibat dari hati yang bersih. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Qalbun marid, hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit ini hatinya orang munafik. Dia muslim tapi muslim munafik, bukan muslim mukmin. Ya. Hati berpenyakit maknanya apa? Dia sering berbuat dosa. Hati yang keras, hati yang kotor, hati yang lebih mengedepankan dunia dibandingkan akhirat. Dan tujuannya dunia bukan akhirat. Orang-orang munafik itu banyak tanda-tandanya. Kalau berbicara suka dusta. Kalau janji suka ingkar janji. Kalau dikasih amanah suka berkhianat. Itu 3 tanda yang sering kita dengar. Tanda-tanda orang munafik yang Rasul sampaikan. Kalau berbicara suka bohong, ini munafik. Muslimnya tapi muslim munafik. Kalau janji suka ingkar janji. Dan kalau dikasih amanah suka berkhianat. Sebetulnya Bu, Bapak, tanda-tanda orang munafik ada 50. Belum ngomong. Iya, bukan di Telegram, tapi di buku saya. Buku yang belum selesai saya tulis. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa keluar, insya Allah. 50 tanda-tanda orang munafik. Ya, jadi seperti itu. Muslim munafik, mereka memiliki hati yang berpenyakit, qalbun marid. Ya, males. Kalaupun ibadah maunya riya, pamer, ingin dipuji, ingin dia dikenalkan oleh orang lain. Pamerlah hewan kurbannya. Nih hewan kurban paling besar di se-Indonesia. Pamer-pamer ketika haji umroh, foto sana, selfie sini, masukin ke sosial media. Lihat depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah. Selfie. Ya, untuk apa kita ini ibadah kok pamer-pamer? Itu hatinya berpenyakit. Menampilkan kecantikan, pamer Pak kecantikannya di sosial media, di Instagram. Ngaji sih ngaji, Masya Allah, di masjid tertutup. Begitu ketahuan di Instagramnya, wah terbuka auratnya. Atau tertutup tapi bisa menimbulkan fitnah.
Ustaz kok tahu? Pernah lihat. Ada jamaah yang lapor ke saya, Pak Ustaz, jamaah Pak Ustaz ada di Instagram tuh. Ah, yang benar. Saya kan kenal dia. Orang yang ngaji, bahkan dia ketua pimpinan majelis taklim. Ada di Instagram. Coba saya lihat. Wah, kaget saya. Dengan pose-posenya, Pak. Kalau saya contohkan, ya, di foto-fotonya dengan videonya loh. Ini kan ngaji dengan 10 tahun ngajinya, udah banyak kitab yang selesai. Kok foto-foto seperti ini? Gambar-gambar yang bisa menimbulkan syahwat. Laki-laki banyak di situ sebagai followersnya. Saya sebutkan, Bu, nggak boleh begini. Ibu kan udah ngaji, bisa menimbulkan fitnah. Timbul zina mata, zina hati. Orang banyak yang terfitnah dengan kecantikan. Memang dia cantik juga, memang. Orang bisa terfitnah. Apa yang terjadi, Bu? Saya diblokir. Gimana? Hidayah bukan di tangan kita, kan? Hidayah milik Allah. Sudah selesai. Ya. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga tadi, qalbun mayyit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itu hati yang tidak mengenal siapa penciptanya. Dia nggak tahu siapa yang telah memberikan rezeki kepadanya. Dia nggak paham, bodoh. Hati yang mati, hati yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ini hatinya orang kafir. Orang kafir, kalau Allah tidak berikan hidayah, maka sampai mati tetap kafir. Mereka bisa dapat hidayah, alhamdulillah, karena Allah berkehendak. Bisa jadi Allah melihat memang dia ada keinginan untuk mencari kebenaran. Tapi kalau tidak, selesai. Maka sampai mati dia kafir. Dan kalau mati sebagai orang kafir, na'udzubillah, mereka mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan malaikat melaknat dia, ya, dalam kondisi yang kekal dalam siksaan dari Allah, dan manusia seluruhnya pun akan melaknat orang tersebut. Ibu, bapak jangan melihat, ya, orang kafir mati, wah dia enak, ya. Jangan, dia tetap dapat siksa kubur sampai hari kiamat, nggak pernah berhenti. Dapat siksa neraka sampai dalam waktu yang tidak pernah bertepi. Ini orang yang paling menderita, paling susah. Kita jangan berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki. Mungkin mereka kaya, mungkin mereka terkenal, dan lain-lain. Itu nggak bermanfaat semuanya.